471 Saya tidak memenuhi syarat. Yi Chen kecil dalam bahaya, tidakkah kamu tahu itu? Anda ayah Yi Chen, kan? Hatinya menjadi dingin karena pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam kepalanya. Aku menilaimu sebagai ayah yang bertanggung jawab, katanya tiba-tiba. Pernyataan itu mengejutkannya, dan sebelum ia sempat bereaksi dengan tepat, wanita itu sudah menambahkan pernyataan lain dengan dingin. Aku tidak tahu betapa berartinya putramu bagimu, bagaimanapun juga, aku sangat kecewa padamu. Dia menjadi marah mendengar kata-katanya. Apa-apaan tuduhan konyol dan tak berdasar ini? Apakah sikap sombong ini merupakan akibat dari sikapnya yang terlalu memanjakan orang lain? Wanita, apakah aku terlalu memanjakanmu? Ia mencoba menahan amarahnya, tetapi sia-sia, dan ia tak mampu menahan diri untuk tidak mencengkeram bahu wanita itu sekuat tenaga hingga terasa sakit. Kata-katanya tentu saja sangat menyinggung perasaannya, dan ia mencibir. Kau tidak berhak menghakimiku sebagai seorang ayah. Tidak memenuhi syarat. Dia menatapnya dengan kaget, lalu beberapa saat kemudian, mendengus. Dia menertawakan dirinya sendiri karena merasa khawatir padahal dia tidak berhak merasa khawatir. Benar sekali, saya tidak memenuhi syarat. Apa yang dikatakannya benar, jadi apa hak saya untuk mengkritiknya? Bukankah aku telah menyerahkan hak asuhku atas Little Yi Chen 6 tahun yang lalu? Dia memang ibu yang tidak bertanggung jawab sejak awal. Dia rela melepaskan hak asuh putranya, jadi bagaimana dia bisa menuduh putranya tidak bertanggung jawab? Dia sama sekali tidak dalam posisi untuk melakukan hal itu. Namun, setiap kali dia memikirkan wajah Yi Chen yang sedih, hatinya terasa nyeri. Saya mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi apakah menurut Anda memenuhi syarat? Ia bergumam sambil menggertakkan gigi, aku tahu aku bukan hak asuh Yi Chen, jadi secara nama, aku bukan ibunya. Aku sendiri yang menyerahkan hak itu kepada putraku, tapi, Mu Yaze, dia juga darah dagingku. Aku tidak akan bertengkar denganmu soal hak asuhnya. Tapi, hatiku sakit setiap kali mengingat kepergianmu saat dia dalam bahaya. Di mana kau saat dia sangat membutuhkanmu? Yi Chen kecil dalam bahaya. Apa yang telah terjadi? Jantungnya berdebar kencang, dan dia terus mendesak dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi padanya? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menanyakan itu sekarang? Tanyanya balik, merasa sangat tertekan. Kalau kau tidak bisa menjaganya, aku saja yang akan melakukannya. Ya, dia memang muda dan kurang ajar, tapi tidak bisakah kau mencoba berkomunikasi dengannya lebih baik? Sekalipun kau salah paham, kau tetap bisa mencoba berunding dengannya. Apa perlu meninggalkan putramu di taman hiburan? Semakin dalam ia merenung, semakin marah ia. Ia terus menginterogasinya. Apa kau benar-benar tak berperasaan? Hari ini ulang tahunnya, jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Dia sangat terganggu dengan kata-katanya. Dia tidak peduli pada wanita bodoh ini yang menegurnya, tetapi meskipun dia berbicara dengan sangat fasih, dia tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. Bukankah anak saya ada di taman hiburan? Apa yang sebenarnya terjadi? Yi Chen kecil, yang telah mengikuti beberapa kamp pelatihan militer, sangat baik dalam semua aspek pelatihan lapangan. Itulah sebabnya dia yakin untuk meninggalkannya sendirian di taman hiburan. Dia ingin bermain di taman hiburan, kan? Dia hanya membiarkan anaknya tinggal di taman hiburan untuk meneruskan kesenangannya. Apa yang salah dengan itu? Dia menyeringai. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu, aku ingin bertanya, siapa aku di matamu, dan apa posisiku dalam hidupmu? 472 Kau membuat ibu marah, dasar menyebalkan. Dia menyeringai. Kau bilang aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu, aku ingin bertanya, siapa aku bagimu, dan apa posisiku dalam hidupmu? Siapa aku bagimu jika aku bahkan tidak punya hak untuk memeriksa? Apa aku seseorang yang bisa kau panggil dan kau singkirkan kapanpun kau mau? Apa aku seseorang yang kau cari saat kau senang dan kau hina saat kau sedang buruk? Benarkah begitu? Dia dengan dingin memerintahkan, diam. Dia menusuknya dengan tatapan tajam dan menusuk pada tuduhan lancangnya. Mengapa dia perlu berspekulasi tentang perasaannya terhadapnya? Hatinya menjadi mati rasa mendengar teriakannya. Kupikir kau dingin dan tidak berperasaan terhadap semua orang, tapi... Dia teringat akan tatapan penuh cinta yang dia berikan kepada wanita itu, dan sesuatu dalam dirinya seakan runtuh. Dia tiba-tiba merasa malu karena menyukai pria ini.
Ini juga bagus. Dia bisa mengakhiri ini dengan hati yang mati. Maafkan aku telah menyia-nyiakan kasih sayangku. Tepat pada saat itu, pintu lift terbuka menuju lantai yang dituju. Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia kembali ke bangsal rumah sakit, dia mulai mengemasi barang-barangnya. Melihat sosoknya yang terlantar, Yuyu hanya ingin bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Kenapa ibu lama sekali?" Dia terus mengemasi barang-barangnya sambil membelakangi kedua anaknya untuk mencegah mereka melihat ekspresi sedihnya. Jantungnya berdetak kencang. Kedua anak itu bertukar pandang, bertanya-tanya apa yang telah merasukinya. Yuyu tidak membawa banyak barang. Selain ransel kecil, hanya ada beberapa barang penting, jadi dia berhasil mengemas semuanya dengan cepat. Berdiri di samping tempat tidurnya, dia berkata, "Yuyu, kita pulang." Putranya mengangguk. Putranya yang lebih tua panik mendengarnya. Ia duduk, menatapnya, dan bertanya dengan gelisah, "Apakah kamu akan pergi?" Dia tidak tega melihatnya pergi. Dia seharusnya menelepon ayahnya ketika dia dirawat di rumah sakit, tetapi dia enggan melakukannya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah dia masih kesal padanya, yang lain adalah dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Dia kehilangan ketenangannya begitu menyadari bahwa dia memang akan pergi. Bagaimana denganku?" Ayahnya masuk ke bangsal tepat setelah selesai menanyakan hal itu. Ketika pria itu melihat kedua putranya dengan luka masing-masing, alisnya berkerut karena terkejut dan marah. Petik 2,2. Yi Chen terkejut melihat ayahnya masuk ke bangsal lebih dulu sebelum ia menduga ibunya pasti sudah memberitahu pria itu. Ia hendak memanggilnya ketika ia menahan diri dengan kesal. Dia tidak bisa memaafkan pria itu bahkan sekarang. Hari yang menyenangkan berubah menjadi bencana, karena itu, dalam keadaan masih marah, dia memutuskan untuk mengabaikannya. "Apa yang terjadi?" Ayahnya terkejut. Tak seorang pun, bahkan Little Yi Chen, yang menjawabnya di ruangan itu. Yuyu mengamati wajah ibunya, lalu wajah ayahnya. Dengan mudah menyimpulkan bahwa pria itu telah menyinggung perasaannya lagi, ia semakin mengabaikannya. Kesannya terhadap ayahnya sekarang sangat negatif. Siapapun yang membuat ibunya marah adalah orang jahat dan tidak dapat dimaafkan. Si kembar yang lebih muda hanya mengalami luka ringan karena si kembar yang lebih tua melindunginya dengan baik. Sedangkan si kembar yang lebih tua harus dirawat di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Meskipun dia bersikeras meninggalkan Yuyu, dia merasa sulit berpisah dengan Yi Chen. 473 Dia akhirnya memanggilnya ibu. Meskipun dia belum memanggilnya ibu dengan lantang, keintiman yang dia rasakan tidak dapat digantikan hanya dengan mengucapkan kata sayang itu. Dia berjalan ke tempat tidurnya tanpa daya dan berkata lembut kepadanya, "Yi Chen, Bu, Bibi harus pergi." "Ibu baik-baik saja, iya." Yi Chen merasakan hatinya sakit sekali. Ia membuka mulut dan sangat ingin agar wanita itu tetap tinggal, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara apapun yang akan membuatnya melakukannya. Dia merasa tidak mempunyai hak untuk meminta hal itu darinya. Kepalanya tertunduk karena kesedihan yang dirasakannya, matanya dipenuhi kerinduan, kesedihan, dan bahkan keterikatan yang mendalam padanya. Namun, ia tidak ingin mempersulitnya, jadi ia menyembunyikan semua perasaan itu. Akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Yun Sishi patah hati melihat raut wajah sedihnya. Ia ingin sekali membelai wajahnya, tetapi melihat Mu Yaze mengingatkannya pada kata-kata Mu Yaze sebelumnya, dan hatinya langsung hancur. Dia menarik tangannya dengan enggan dan pergi sambil menggendong Yuyu. Yuyu menatap ayahnya dengan tatapan mata dingin yang menusuk saat dia melewatinya. Namun, pria itu tidak menoleh ke arah mereka atau mendesak mereka untuk tetap tinggal, dan hanya berjalan ke sisi Yi Chen. Namun, ketika melihat tatapan kosong putranya yang menatap kepergian ibunya dengan sedih dan penuh kerinduan, untuk sesaat, ia hampir tercekik depresi. Yi Chen memperhatikan pasangan ibu anak itu keluar dari bangsal dan tak kuasa menahan diri untuk tidak turun dari tempat tidurnya. Mengabaikan lengannya yang terluka, ia terhuyung-huyung menuju pintu, tetapi terpaksa berhenti di sana. Melihat mereka sudah berada di dalam lift yang sedang turun, ia bersandar di pintu dengan lesu. Ketika pintu lift terbanting menutup, dunianya pun seakan runtuh, dan ia bergumam penuh haru, "Bu." Dia menatap kosong ke arah lift, dan saat rasa sakit yang luar biasa mencengkeram hatinya, air mata tak terkendali jatuh dari matanya.
Dia merasa sebagian besar hatinya telah hilang saat kepergiannya, dan dia tidak dapat memperbaikinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mu Yaze berjalan menuju pintu masuk bangsal dan mengangkatnya. Melihat lengannya yang digips, ia mengangkat alisnya yang tampan, bertanya. Ada apa dengan lenganmu? Sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya hari ini, ia hanya menghubungkan cedera yang dialami putranya dengan tidak berfungsinya salah satu wahana taman hiburan. Yi Chen memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. Terhadap putranya ini, Mu Yaze menyimpan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meninggalkannya sendirian di taman hiburan. Sayangnya, saat itu keadaannya darurat. Ia khawatir dengan kondisi Song Ensi dan tidak ingin mempertanyakan siapa yang benar dan salah, karena menganggapnya remeh. Pikirannya hanya tertuju pada membawa anak itu ke rumah sakit terdekat, lagi pula, ini memang tanggung jawabnya, bukan? Sayangnya, putranya menolak untuk pergi. Ia mencoba menggendongnya dengan paksa, tetapi anak itu menolak kontaknya dan bahkan kehilangan kesabarannya. Kalau begitu, lebih baik ia meninggalkannya di sana. Putranya bisa bersenang-senang sesuka hatinya. Ketika ia sendiri bertindak keras kepala saat kecil, ayahnya memberikan hukuman serupa kepadanya. Mungkin, menurutnya, hal ini wajar, tetapi disengaja atau tidak, keputusannya justru menyakiti sang anak. Sekarang, dia menegur dirinya sendiri. Ia merasa kasihan pada anaknya, jadi ia mengalah, sesuatu yang jarang terjadi. Ini salah ayah, ini salah ayah. Seharusnya ayah tidak meninggalkanmu di sana. Apa kau bersedia memaafkan ayah? Tidak. Yi Chen bersikap sulit dan hanya memberinya jawaban satu kata sebelum mengabaikannya lagi. Ekspresi sedih Yun Sishi saat kepergiannya memenuhi pikirannya. Ia mengkhawatirkannya. Mereka baru saja berpisah belum lama ini, tetapi ia sudah sangat merindukannya. Dia rindu saat dia menyuapi tiramisu dengan lembut, dan dia rindu kehangatan saat dia memeluknya. Tiba-tiba dia tidak dapat mengendalikan diri dan menangis terseduh-seduh. Dia jarang menangis, kenyataannya, dia hampir tidak pernah menangis. Namun, entah mengapa, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. 474 Memeras pengakuan 1. Dalam perjalanan kembali ke kediamanmu, karena kesal, mulut Yi Chen tetap tertutup rapat. Ia juga tidak mengatakan apapun tentang kejadian hari ini. Ayahnya berulang kali mencoba memeluknya, tetapi dia mengatupkan bibirnya dan menghindar dari sentuhannya. Mu Yaze mencoba segala cara untuk membujuknya agar menjawab, tetapi anak kecil itu tidak mempercayainya. Ia tidak bisa dibujuk dengan akal sehat maupun diintimidasi dengan paksaan. Dia benar-benar tidak punya cara untuk melakukan ini. Jika putranya tetap tidak mau memberikan jawaban, dia sendiri yang harus menyelidikinya. Sebenarnya, Yuyu dan Yi Chen sepakat untuk bungkam tentang kejadian hari ini. Yuyu menekankan kepada Yi Chen pentingnya merahasiakan masalah ini, bahkan kepada ayah mereka. Yi Chen sepenuhnya mendengarkannya dan menjaga segala sesuatunya tetap rahasia. Bahkan jika pria itu meminta masalah ini diselidiki, dia setidaknya harus mempertimbangkan orang yang memegang kepemilikan atas lembah dongeng, bukan? Yang lebih penting, apakah Yuyu akan memberinya keleluasaan untuk melakukan hal itu? Dia harus jelas mengenai hal ini terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Namun, ini adalah cerita untuk hari lain. Saat ayah dan anak itu tiba di rumah, sekelompok dokter swasta sudah menunggu mereka di depan pintu. Para dokter segera menghampiri keduanya setelah dia menggendong putranya keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Mu Wanru dan Mu Seng kebetulan juga kembali. Mengetahui Yi Chen terluka, wajah lelaki tua itu memucat, dan ia menanyakan kabar cucunya. Namun, Yi Chen, yang sedang lesu, tidak bisa berkata apa-apa selain kelelahan. Ia ditangani oleh para dokter di kamarnya sebelum mereka memasang infus dan beristirahat. Mu Wanru juga mencoba mencari tahu tentang masalah itu, tetapi sayang sekali Mu Yaze hanya pergi ke ruang belajarnya dan menyibukkan diri dengan proyek perusahaan, sehingga ia sendiri yang menutup pintu. Ketika mengetahui dari para pembantu bahwa pria itu telah membawa Yi Chen ke taman hiburan, dia merasa sedikit tercekik. Dia diam-diam menuju ke taman belakang di tengah malam dan menelepon. Suara seorang pria terdengar putus asa di telepon. "Nona Mu, maaf, misinya gagal." "Apa?" Ia menerima kabar mengejutkan ini begitu panggilannya tersambung. Ia menggertakkan gigi karena marah, tetapi segera mereda. "Di mana dia?"
Sambungan telepon menjadi hening selama beberapa detik. Dia berkata dengan nada kesal, "Sialan. Dasar orang-orang nggak berguna. Kalian bahkan nggak bisa ngurus anak umur 6 tahun. Kami mohon maaf telah mengecewakan Anda. Kenapa kamu malah meneleponku? Di mana dia?" Dia menanyainya dengan acuh tak acuh. Ada jeda panjang lagi sebelum orang di ujung telepon mengakui, dia tertangkap. "Apa?" teriaknya ngeri. Ketakutan ini langsung merasuki hatinya. Di pinggiran kota di gudang bawah tanah yang terpencil, Li Hanlin membuka rantai dan membimbing Yun Tianyu masuk ke dalam gedung. Samar-samar mereka mendengar suara serak berteriak dari dalam. Ah! Di dalam gudang, seorang pria dikunci di tiang dengan tangan terikat rantai di belakangnya. Terbaring compang kemping, tubuh pria itu menunjukkan bekas cambukan hebat, dan ia kejang-kejang tanpa henti karena rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya sudah penuh luka sementara wajahnya penuh bercak darah. Untuk sesaat, anak laki-laki itu tak dapat mengenali wajah pria itu. Ia hampir tak mengenali mata melotot itu, yang kini dipenuhi keputusasaan, sebagai mata si pembunuh. Seorang pria berjas mengangkat cambuk di tangannya dan terus-menerus memukul tubuh tawanan itu. Rasa sakitnya hampir melumpuhkan pria itu hingga tewas, ia tak lagi mampu berbicara dengan jelas, apalagi mengerang tanpa henti. Sederet pria berjas hitam berbaris rapi di sisi gudang. Semua orang berdiri dengan hikmat, wajah tanpa ekspresi, dan di bawah kaki mereka mengalirkan darah merah yang mengerikan, terbentuk dari tetesan darah pria itu. 475 memeras pengakuan 2. Meski menjalani interogasi yang begitu kejam, bibir pria itu tetap terkatup rapat dan tidak mengatakan kebenaran apapun. Yun Tianyu perlahan berjalan mendekati pria di bawah cahaya kuning redup itu dan mengamatinya. Ia kemudian duduk dengan kaki bersilang anggun di sofa yang dibawakan Li Hanlin. Tubuh rampingnya terduduk lesu di kursinya, sementara wajahnya yang halus tak menunjukkan apapun selain kesungguhan yang menusuk. Ya, dia memang seorang anak kecil, tetapi tak seorang pun dapat mengabaikan aura menakutkan yang terpancar darinya. Ada dominasi dan ketegasan di kedalaman matanya, dan meskipun dia berusaha keras menahan diri, kegelapan, yang tampak melekat dalam dirinya, tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Hukuman cambuk terus berlanjut. Tanpa perintahnya, tak seorang pun akan menghentikannya. Kesuraman, keterkejutan, dan ketakutan menyelimuti udara di dalam gudang. Mata indah anak laki-laki itu yang setengah tertutup, dengan hanya dingin yang tertahan, sama sekali tidak berkontak dengan mata pria itu. Ia hanya tenggelam dalam dunianya sendiri dalam keheningan. Betapapun mengerikannya jeritan lelaki itu akibat cambukan yang tak henti-hentinya, tatapan matanya tetap tenang dan tak terpengaruh, bagaikan ombak. Perlahan-lahan, pria itu berhenti berteriak. Agen itu perlahan menoleh ke arah bosnya dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Yun, dia sudah diam sekarang." Anak lelaki yang tenang dan kalem itu mengangkat pandangannya menatap lelaki berdarah di lantai dan bertanya dengan nada dingin, "Apakah dia mati?" "Tidak. Dia hanya pingsan karena kesakitan." "Oh." Dia mengangguk acuh tak acuh saat bibir tipisnya membentuk lengkungan kejam. "Bangunkan dia." "Ya." Li Hanlin bergegas mematuhi perintahnya dengan memerintahkan anak buahnya membawa seember air garam. Pria malang itu, yang baru saja pingsan karena siksaan berat, kemudian tersadar oleh percikan air garam dingin. Sekali lagi, siksaan brutal itu berlanjut. "Bunuh aku! Bunuh aku!" Anak laki-laki itu menutup telinga terhadap permohonannya dan bahkan tampak sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di hadapannya. Ia bahkan tidak melirik pria itu sedikit pun. Keheningannya berlanjut hingga pria itu pingsan untuk kedua kalinya. Agen itu menghampirinya dan hendak menanyakan langkah mereka selanjutnya ketika dia berkata, "Taruh dia di lantai." Li Hanlin membaringkannya di tanah. Anak laki-laki itu dengan malas meninggalkan sofa dan berjalan santai menghampiri pria yang terlentang itu. Sambil menendang tubuhnya sekuat tenaga, ia memastikan pada dirinya sendiri bahwa pria itu memang pingsan. Alisnya tak kuasa menahan kerutan. Dia sesempit ini. Dia tampak seperti pembunuh profesional dan menolak mengatakan apapun. Kami telah menggunakan berbagai cara untuk membuatnya bernyanyi, tetapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia menganalisis fitur wajahnya dan berkata dengan serius, "Itu dia." "Hah, dia bikin lengan kakakku sakit." Bibirnya melengkung dingin. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Baiklah, aku mau main sama dia." Dia lalu memberikan perintah yang sangat mengerikan.
Pasang anggota tubuhnya di dinding. Temboknya, bagaimana? Beberapa pria yang berdiri di samping bertanya. Dindingnya kosong dan tidak ada apapun yang bisa mengikat pria itu. Bagaimana dia bisa diikat di sana? Ia melirik ke samping dan berjalan mendekati orang yang sedang melakukan sesi penyiksaan ini. Ia mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dengan tangan kecilnya. Gunakan ini. Semua orang gemetar ketakutan. Ia bermaksud mengamankan anggota tubuh pria itu ke dinding menggunakan belati. Sungguh metode yang kejam. Bagi seorang anak, memikirkan metode brutal seperti itu untuk menginterogasi seseorang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Anak buahnya tak berani bermalas-malasan dan segera melaksanakan perintahnya. Karena mengira belati itu tak cukup untuk menahan orang itu, mereka pun membawa pasak kayu. 476 memeras pengakuan 3. Gudang ini baru setengah jadi ketika ditinggalkan, jadi peralatan konstruksi masih berserakan di sekitarnya. Seseorang segera membawa palu logam. Beberapa pria berjas membawa pria tak sadarkan diri itu ke dinding, menyandarkannya di permukaan datar, lalu membaringkannya dalam posisi telentang. Dengan paku-paku yang diarahkan ke pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, mereka menekan dan menembus anggota tubuhnya. Dengan suara keras, pria itu tersadar oleh rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba menjalar ke keempat anggota tubuhnya. Matanya yang merah terbelalak lebar, dengan urat dan pembuluh darah tampak jelas di wajahnya. Ah! Tidak seorang pun dapat memahami tingkat kekejaman itu kecuali mereka mengalaminya sendiri. Pria itu meronta dan berteriak hingga suaranya serak. Anak laki-laki itu memberi isyarat dengan matanya kepada agennya agar antek-anteknya memercikkan air dingin ketawanan. Dengan sedikit lebih sadar, pria itu mengangkat wajahnya yang setengah sekarat ke arah seorang anak laki-laki yang tampak cerdas di hadapannya. Dengan wajah tegas, anak laki-laki itu berkata, "Kamu pasti mati hari ini." Pria itu mendengus. Mati. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Ketika ia menerima tugas ini, ia sudah siap mati jika gagal. Anak laki-laki itu sepertinya merasakan kesiapan pria itu untuk mati, jadi ia memberinya peringatan terakhir yang mengerikan. Kau bisa memilih, mati cepat atau mati perlahan. Kematian mana yang kau pilih? Kematian yang cepat, jawab lelaki itu sambil menggertakkan giginya tanpa berpikir. Anak laki-laki itu tersenyum jahat. Baiklah, aku bisa mengabulkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat, beritahu aku siapa dalang di balik upaya pembunuhan itu dan targetmu yang sebenarnya. Dia mencibir kenaifan anak laki-laki itu, sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia adalah seorang pembunuh terlatih. Dalam profesi ini, begitu ia menerima tugas, ia akan menerima imbalan karena berhasil atau kehilangan nyawa karena gagal. Tidak ada yang namanya mengkhianati atasannya. Kesalahan perhitungannya itulah yang menyebabkan dia tertangkap. Pria ini terlalu keras kepala untuk dimintai jawaban. Sambil mengambil selembar kain hitam dari tangan agennya, ia berkata dengan santai, Baiklah kalau begitu, biarkan aku ikut bermain denganmu. Tawanya yang lembut dan ceria sangat cocok untuk usianya, tetapi setiap kata-katanya membuat semua orang merinding. Tutup mulutnya. Agennya memerintahkan para anteknya untuk menutup mulut tawanan itu. Yun Tianyu kemudian mengambil sebuah wadah dari tangan agennya, yang berisi lusinan anak panah indah, dan bertanya kepada pria itu dengan tegas, siapa yang memerintahkan pukulan itu? Pria itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat, menolak menjawab. Sambil tersenyum, anak laki-laki itu melemparkan anak panah ke arahnya. Melempar dart adalah keahliannya. Karena kondisi fisiknya yang kurang sehat, ketika masih muda, ia sering bermain dart di rumah karena bosan. Ini salah satu permainannya. Meski begitu, sulit untuk mengatakan apakah ia membidik dengan baik jika matanya ditutup. Dengan suara dentuman pelan, anak panah itu mengenai perut lelaki itu. Lelaki itu berusaha menahan diri agar tidak mengeluarkan suara, tetapi dalam sepersekian detik, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Dia menahan napas ketika tubuhnya mengalami kejang yang tak terkendali. Ini bukan anak panah biasa. Anak panah itu telah dicelupkan ke dalam asam. Asam itu meresap dan menggerogoti dagingnya yang sudah penuh dengan luka baru. 477 Aku terlalu bersenang-senang hingga tidak bisa berhenti. Beberapa luka pria itu berdarah dan berlumuran air garam. Panah Yun Tianyu mengenai luka terbuka di perutnya dengan tepat.
Anak panah itu tidak bisa menembus dalam karena ujungnya yang pendek, jadi menembak dengan anak panah itu tidak berakibat fatal. Namun, asam dan air garam menciptakan reaksi kimia yang mengeluarkan asap hijau. Rasa sakit akibat erosi di lokasi luka hanya bisa dirasakan sepenuhnya oleh pria itu. Pada suatu saat, tenggorokan pria itu tidak lagi mengeluarkan suara. Alis anak laki-laki itu berkerut memelas. Oh, tidak, apa aku memukulnya? Ya, benar, agennya menegaskan. Anak laki-laki itu tersenyum manis. Dia lalu mengambil anak panah lainnya dan bersiap melemparkannya ke arah pria itu. Mif, memem, memem. Pria itu menggumamkan kata menyerah tanpa bisa dimengerti. Anak laki-laki itu baru saja bersiap, namun pria itu hampir mengompol karena pemandangan itu. Tampaknya dia benar-benar ketakutan kali ini. Lagi pula, rasa sakit luar biasa itu tak tertahankan bahkan bagi seorang pria yang sangat terlibat dalam bisnis membunuh orang. Dia pembunuh veteran, seseorang yang tangannya telah berlumuran darah hampir sepanjang hidupnya. Dia telah lama mati rasa terhadap emosi apapun, termasuk rasa takut akan kematian. Namun saat ini, dia benar-benar terintimidasi oleh taktik anak berusia 6 tahun ini. Ini pasti lelucon. Apakah ini benar-benar anak laki-laki berusia 6 tahun? Pria itu berusaha membuka kelopak matanya yang terasa berat karena darah yang menetes di dahinya. Ia mengerjap untuk memulihkan penglihatannya dan akhirnya dapat melihat sekilas wajah anak laki-laki itu. Anak itu, yang bertubuh kecil untuk usianya, mengenakan kemeja putih dan celana dungari. Rambut hitam legamnya membingkai wajahnya dan menyempurnakan kulitnya yang putih. Anak itu, meskipun ditutup matanya, tampak tersenyum dari sudut matanya yang berkerut. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang menggemaskan, dan pipinya yang kemerahan menonjolkan auranya yang naif dan lembut. Akan tetapi, kehadirannya saja sudah memancarkan firasat mengerikan. Bahkan senyumnya tampak menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Apakah anak ini baru berusia 6 tahun? Dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 6 tahun bisa melakukan metode penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu? Apa yang dia katakan? Anak itu mengangkat sebelah alisnya sambil bercanda. Agen itu memberi isyarat kepada seorang antek untuk melepas penutup mulut sang tawanan. Pria malang itu memohon dengan memelas, "Berhenti, kumohon. Habisi aku tidak mau. Kenapa aku harus berhenti hanya karena kau meminta?" Anak laki-laki itu memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Suaranya berdenting lembut dan penuh kasih, namun kata-katanya menusuk tulang. Wajah pria itu memucat. "Saya hanya pembunuh bayaran. Saya hanya mengikuti perintah." "Bagus sekali. Aku hanya anak kecil yang butuh teman bermain, dan kebetulan kaulah itu sekarang." Dia tersenyum anggun. Sambil berkata demikian, dia mengangkat pergelangan tangannya. Ujung anak panah itu berkilau dingin. "Tidak, aku akan bicara." "Oh, tidak, jangan. Apa kau mengaku secepat ini?" Anak laki-laki itu terdengar kecewa. "Kupikir kau lebih keras kepala dari itu, tapi ternyata aku salah. Lihat dirimu, terburu-buru mengaku hanya karena sedikit rasa sakit. Akan kuceritakan semuanya padamu, aku hanya menginginkan kematian yang cepat." "Membosankan. Aku belum selesai bermain. Ayo kita ngobrol setelah aku bersenang-senang." 478 balas dendam untuk Yi Chen kecil. Bibir Yun Tianyu melengkung membentuk senyum meremehkan. "Begini saja, aku tetap bisa mencari tahu siapa dalangnya meskipun kau tidak memberitahuku. Karena kau sudah menyinggung perasaanku, kau harus menanggung akibatnya." Kilatan tajam melintas di matanya saat dia membuat pernyataan itu. Dengan gerakan halus pergelangan tangannya, anak panah itu lepas dari tangannya dan melesat ke paha lelaki itu. Ujung yang tajam mengikis kulit dan membakar bagian dalamnya hingga tulangnya terlihat. Arg! Seakan tersambar petir, dia meronta dan kejang-kejang dalam kegilaan yang luar biasa. Desir. Kali ini, sebuah anak panah melesat dengan tepat dan mengenai matanya. Celepuk. Darah segar dan hangat berceceran di mana-mana. Pria itu diserang rasa sakit yang tajam dan membara. Pria itu tak lagi mampu mengeluarkan suara yang jelas. Ia kejang-kejang hebat sebelum mengeluarkan ratapan memekakkan telinga. "Ahahaha. Ahahaha. Ahahaha." Li Hanlin, yang berdiri di samping, merasa ngeri dengan pemandangan yang disaksikannya. Dengan perasaan campur aduk, dia membungkukkan badan untuk menatap bosnya dan kemudian mengusulkan,
Direktur Yun, mengapa Anda tidak membiarkan ayah Anda menangani masalah ini? Agen Lee, apa maksudmu? Tanyanya balik. Ini urusanku, bukan urusannya. Tapi, ini akan mengotori tanganmu. Agen itu merindukan anak itu. Seorang anak berusia 6 tahun seharusnya murni dan naif, dia seharusnya tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Yuyu tampak bingung. Kotor, gerutunya pelan. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi ibuku, bahkan jika itu berarti tanganku berlumuran darah. Agen itu sangat terguncang dan tidak dapat menjawab untuk beberapa saat. Pernyataan ini sudah cukup untuk membuatnya sangat mengagumi anak laki-laki itu saat ini juga. Agen itu bertanya-tanya masa lalu kelam macam apa yang dimiliki anak ini hingga ia menjadi pribadi yang tenang, berani, dan kejam bahkan di usia semuda itu. Ia anak yang menggemaskan dan manis, tetapi jahat dan tak bermoral. Kecenderungan dan kehalusan seorang anak hilang darinya. Anak biasa akan diliputi rasa takut dalam situasi seperti ini, di sisi lain, ia tetap setenang biasanya. Ia bahkan berani menyiksa seorang pembunuh berdarah dingin secara pribadi untuk mendapatkan jawaban hingga pembunuh itu memohon untuk dibunuh. Dari mana anak ini belajar kekejian ini? Dia benar-benar mirip ayahnya dalam aspek ini. Mu Yaze juga seorang pria yang kejam. Apakah sifat itu turun-temurun? Anak laki-laki itu dengan elegan membuka penutup matanya dan berdiri mengagumi penderitaan di wajah tawanan itu. Kemudian, ia perlahan berjalan mendekati pria itu. Apakah itu menyakitkan? Batuk, batuk. Lelaki itu memuntahkan darah dari mulutnya, tidak mampu lagi menjawab pertanyaan anak itu. Rasa sakit itu baik. Semakin banyak rasa sakit yang dideritanya, semakin puas pula perasaannya. Dia teringat wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Dia juga memikirkan luka-luka yang diderita saudaranya saat melindunginya. Apalah arti rasa sakitnya jika dibandingkan dengan rasa sakit mereka? Dia dengan baik hati menyerahkan ketiga anak panah itu kepada pria itu atas nama dirinya, ibunya, dan saudaranya. Kamu bisa bicara sekarang. Pria itu masih kejang-kejang sambil mengangkat kepalanya untuk menatap anak laki-laki itu dengan samar. Rasa sakit hanya membuatnya setengah sadar. Mulutnya tak bergerak untuk waktu yang lama. Hal terburuk yang dapat dialami seseorang adalah kematian yang lambat dan menyakitkan. Satu-satunya hal yang lebih buruk dari itu adalah kematian yang menyiksa. Dia telah melihat orang-orang kejam dalam hubungannya dengan dunia bawah. Dia tidak mengagumi satupun dari mereka karena kesadisannya. Di sini, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar ia takuti dari lubuk hatinya. Secara lahiriah, anak ini tampak polos dengan wajah bak malaikat. 479 lebih menakutkan dari Raja Neraka. Secara lahiriah, dia tampak polos dengan wajahnya yang bagaikan malaikat. Secara batin, dia jauh lebih menakutkan daripada Raja Neraka. Enggak ngomong. Ia mengernyitkan dahi, tak puas dengan sikap membangkangnya. Ia memasukkan tangan ke saku celana dan menginjak perut pria itu. Hal ini membuat pria itu mengerang kesakitan. Bicaralah. Apa kau bisu? Kesabaranku sudah menipis. Ini kesempatan terakhirmu, jangan sia-siakan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Anak baik. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan, tampak seperti pemuda yang anggun dan sopan, bertanya dengan nada acuh tak acuh, siapa sebenarnya targetmu? Saya menerima misi ini 3 hari yang lalu. Majikan saya menawari saya 2 juta untuk membunuh 2 orang. 2 yang mana? Pertama Yun Sishi, dan kedua putranya, Yun Tianyu. Pria itu menatapnya tajam. Kau... Sesuatu berkelebat di matanya. Meskipun tampak tabah di luar, sebenarnya hatinya sudah kacau balau. Dia sudah tahu bahwa dialah target lelaki ini dan bisa menebak secara kasar bahwa ibunya juga salah satu target. Dia mengepalkan tangannya erat-erat ketika ekspresi mematikan melintas di wajah cantiknya. Seseorang benar-benar berani menyewa seorang pembunuh untuk membunuh ibunya. Sialan, mengenang hari itu, jika ibunya tidak cukup beruntung untuk dipisahkan dari mereka, mungkin saja ibunya juga berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, haus darah muncul di matanya. Siapa yang memerintahkan pembunuhan? Hehehe, hahaha. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Saya pembunuh bayaran. Dia yang bayar, jadi saya yang menjalankan perintahnya. Sesederhana itu. Seharusnya saya tidak membocorkan identitas majikan saya sejak awal, tapi saya harus memberi hormat. Pada akhirnya,
Saya ingin kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Jangan siksa saya lagi. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Ia menyetujui permohonannya, seolah-olah ia memberinya hadiah terindah. Bicaralah, siapa orang itu? Bibirnya bergetar saat berbicara. Mu Wanru. Mu Wanru. Alisnya terkatup rapat. Jelas, ia tak mengenal nama itu. Sementara itu, Li Hanlin awalnya terkejut, lalu terperanjat. Kenapa dia? Kau kenal dia? Dia mengangkat matanya ke arah agennya sebelum menyipitkannya dengan nada mengancam. Nanti saya jelaskan identitasnya secara detail, kata agen itu meyakinkan. Dia kembali menatap lelaki itu dan bertanya tanpa emosi, mengapa dia ingin menyingkirkanku? Tentu saja, dia tidak memberitahuku detailnya. Dia hanya bilang kau anak yang harus disingkirkan karena kau ancaman bagi posisinya. Pria itu berusaha keras menggerakkan bibirnya meskipun kesakitan. Aku harus disingkirkan. Yun Tianyu dengan cepat menangkap kalimat samar ini. Pria itu batuk darah beberapa kali sebelum menjawab, Yun Cixi melahirkan 2 anak sebagai ibu pengganti keluargamu 6 tahun lalu. Salah satu anak dinyatakan lahir mati. Keluargamu mengira dia sudah meninggal, tetapi mutua baru-baru ini mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa anak ini masih hidup. Tentu saja, dia ingin mengembalikan anak ini ke keluargamu. Anak laki-laki itu menyipitkan matanya. Ia menghampirinya dan bertanya, apalagi yang kau tahu? Ceritakan semuanya. Soal kenapa dia ingin ibumu disingkirkan, itu ada hubungannya dengan kelahirannya. Aku hanya berhasil mendapatkan informasi sebanyak ini. Ucapannya membuatnya lelah, jadi ia menutup matanya setelah itu. Rasa sakit yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya sedikit membuatnya kehilangan akal sehat, dan ketika ia memohon, suaranya bergetar. Aku mohon, berikan aku kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. 480 kekuatan di balik Yun Tianyu. Sebagai pembunuh profesional, setelah menerima misi, ia akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap majikannya. Namun, dengan identitas Mu Wanru, ia hanya bisa mengumpulkan informasi sebatas ini. Hanya ini yang ia ketahui. Mata Yun Tianyu berkedip perlahan sekali sebelum lengkungan sinis terbentuk di bibirnya. Beristirahatlah dengan tenang. Dia berbalik saat selesai mengatakan itu dan melangkah anggun keluar dari gudang tanpa menoleh ke belakang. Sebuah tembakan terdengar tepat saat pintu ditutup, memecah kesunyian di tempat gelap ini. Saat Li Hanlin keluar, Yun Tianyu sudah tenggelam dalam pikirannya di dalam mobil. Sudah beres. Agen itu mengangguk. Ya. Ayo pergi. Duduk dengan nyaman di kursi belakang mobil, Yun Tianyu dengan anggun menopang dagunya dengan satu tangan saat dia dengan acuh tak acuh melihat keluar jendela. Li Hanlin, yang duduk di sampingnya, memberitahunya apa yang diketahuinya tentang Mu Wanru. Akan tetapi, karena informasi yang dimilikinya terbatas, anak laki-laki itu tidak dapat mengetahui motifnya menyewa seorang pembunuh. Dia hanya berkata, semuanya tidak sesederhana itu. Dalam 5 hari, kumpulkan semua informasi tentangnya. Dimengerti. Agen itu memberinya jawaban yang jelas dan tegas. Pada saat yang sama, di dalam kediamanmu. Di ruang belajar, Mu Yaze duduk di depan mejanya dan meneliti setumpuk dokumen tebal. Min Yu, yang berdiri diam di belakangnya, dengan saksama memperhatikan kata-kata dan gerak-geriknya. Hanya ini. Ya, semua informasi tentang Lexi Holdings ada di sini. Mu Yaze mengangkat matanya, alisnya berkerut. Dengan putra-putranya yang terluka, ia tentu akan menyelidiki insiden di taman hiburan itu. Namun, semua informasi tentang insiden itu ditutup rapat. Karena ada insiden penembakan, Fairy Tail Valley menutup pintunya 3 jam lebih awal dan mengevakuasi semua yang masih berada di dalam. Sedangkan bagi awak media yang mencoba mendapatkan berita, Fairy Tail Valley memberikan mereka PR yang sempurna dan tidak memberikan reaksi apapun terhadap tuduhan apapun terkait insiden tersebut. Peristiwa penembakan tersebut jelas merupakan pukulan telak bagi tempat hiburan umum seperti Fairy Tail Valley. Biasanya, ketika insiden semacam itu terjadi, media dan polisi akan segera mengungkapnya hingga tuntas. Namun, hingga kini, semua informasi tentang penembakan tersebut masih dirahasiakan dan dijauhkan dari publik. Awak media dilarang memasuki lokasi, sehingga belum ada liputan berita tentang insiden tersebut. Beberapa pengunjung mengunggahnya secara daring, namun unggahan mereka segera dihapus,
dan akun mereka bahkan ditangguhkan atau, lebih buruk lagi, diblokir. Min Yu diam-diam melakukan penyelidikannya, tetapi informasi yang dimiliki lembah dongeng bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dia hanya mengetahui bahwa ada insiden penembakan di taman hiburan, rincian lebih lanjut kurang lebih tidak tersedia. Fairy Tail Valley merupakan usaha patungan antara Lexi Holdings dan Ne Group. Ne Group bukanlah entitas yang sangat kuat, namun Lexi Holdings tidak bisa dianggap enteng. Lexi Holdings adalah perusahaan manufaktur mainan yang berada di ambang kebangkrutan hanya setahun yang lalu ketika dibeli oleh Hurricane Group. Para anggota dewan direksi diganti, saham perusahaan dibagi, dan CEO pun diganti. Dalam waktu singkat, perusahaan mencapai puncak kejayaannya menjadi perusahaan manufaktur mainan kelas atas terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki rantai industri di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Meskipun demikian, ketua baru perusahaan, yang memegang 60% sahamnya, tetap menjadi misteri. Sebenarnya tidak ada yang layak dicatat dari perusahaan manufaktur mainan itu, tetapi karena didukung oleh Hurricane Group, kekuatan yang harus diperhitungkan, maka masalahnya menjadi berbeda sama sekali. Hurricane Group sebelumnya dikenal sebagai jaringan penyelundupan yang terkenal kejam. Saat ini, Hurricane Group dianggap sebagai pemasok senjata api paling terkenal di dunia, dengan pasokan langsung senjata ke hampir separuh dunia. Selanjutnya bab 481 kelompok badai.